lihat gambar-gambar tadi yang terjadi di Suriah, ribuan warga kemudian turun ke jalan, bahkan kemudian ada warga yang merangsak masuk ke istana kepresidenan. Ini kira-kira memang seluruh masyarakat atau seluruh warga Suriah memang menginginkan hal ini? Sebenarnya kalau dibaca secara fair dan adil gitu ya, ini memang masih ada tidak sih dua pendukung-pendukung Assad? Masih ada. Saya baca beritanya, bahkan pendukung Assad itu yang berbasis di keluarganya dia, itu banyak yang tidak percaya. Tidak percaya itu satu, bagaimana mungkin orang yang didukung sedemikian rupa oleh mereka ini, terutama dari Syiah Alawi ini, itu kemudian begitu mudah ini. Tapi mungkin hari ini mereka tidak berani bicara kali ya dengan situasi yang seperti itu. Ada juga di berita-berita di Al Jazeera juga muncul. Ada yang bilang mereka begini, masa iya orang yang kita bela, banyak di antara kita yang meninggal demi membela ini, dan tiba-tiba ini pergi begitu saja dan nggak ada wala salam wala kalam kalau kata orang Arab, nggak ada salam perpisahan, nggak ada juga statement akhir apa yang mau disampaikan, tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi, nah ini yang ingin saya katakan secara objektif, sebenarnya Assad sendiri ada pendukungnya. Dan untuk menjelaskan itu ya cukuplah dari 13 tahun dia bisa berkuasa, walaupun ada faktor luar yang membackup, kalau di dalam nggak kuat saya yakin tidak akan bertahan. Tapi memang dengan kediktatoran dia, dengan kediktatoran rezim Assad yang ya ini di Syria dan Timur Tengah sebenarnya secara umum yang tidak terlalu memberikan kebebasan kepada rakyatnya, memberlakukan undang-undang darurat dan lain sebagainya, maka memang ada kemarahan di warga itu karena warga nggak punya kebebasan. Sementara kita tahu masyarakat Arab sendiri terbuka dengan perkembangan di dunia lain. Bangsa lain sudah bebas bicara ini, bicara itu. Bangsa lain bebas melakukan pemilu. Bangsa lain bisa melakukan sebuah transisi yang bebas. Tapi kenapa kok di sini nggak ada perubahan gitu? Itu istilahnya dinding-dinding penuh dengan telinga. Kalau kita salah bicara nanti hilang entah di mana kan. Nah makanya yang bagian daripada yang ditampilkan bagaimana penjara-penjara itu dibebaskan. Karena memang ya di situ letak daripada orang-orang yang mungkin tidak melalui proses hukum yang benar, proses hukum yang adil. Jadi hampir sama seperti kita di 98 ya Mas Hasibuh? Hampir sama persis menurut saya. Hampir sama persis. Ini malah menurut saya yang terjadi di Syria hari ini dampaknya gitu ya. Dampaknya ke depan, yang pertama dalam konteks regional di sekitar Syria ini yang paling menjadi penentu atau sangat menentukan adalah yang saya sebut hancurnya ekosistem kelompok perlawanan. Apa itu ekosistem kelompok perlawanan? Yaitu sistem perlawanan yang dibangun oleh Iran, terutama melalui Suriah, lalu kemudian nyampe ke kelompok-kelompok dan terutama Hizbullah di Lebanon. Nah ini hancur ini. Hancur ini. Dan dengan keadaan Hizbullah yang sudah sedemikian rupa sekarang, yang elit-elitnya, saya bilang tadi 10 hari bahkan sekjennya meninggal, bahkan sebelum menjabat calon penggantinya juga sudah dibunuh oleh Hizbullah. Ini tidak mudah. Jadi saya ingin mengatakan yang paling rugi daripada ini semua sudah pasti adalah Assad dengan keluarganya, dan yang kedua adalah Iran. Karena Iran kehilangan berbagai macam investasi. Jangan lupa ketika Iran backup Basharul Assad pada tahun 2012, dia tidak akan backup secara cuma-cuma. Dia keluar banyak modal, dia keluar banyak uang, dia keluar banyak jenderal dan pengorbanan di situ. Dan lengsernya Assad begini, ini bukan hanya berdampak kepada dirinya dan keluarganya, tapi terutama juga kepada Iran yang berhasil membangun katakanlah ekosistem perlawanan melawan Israel. Itu dalam konteks di regional. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian lengsernya Assad ini bisa diartikan bahwa ini adalah akhir perang sipil, atau justru ini bisa jadi babak baru konflik yang lain? Kalau kita melihat daripada sejarah Arab Spring ya, ini kan sebenarnya banyak model ya yang bisa kita nanti jadikan pertimbangan. Yang pasti Arab Spring yang pertama yang memang itu dimulai dengan berdarah-darah ketika udah berhasil menggulingkan diktatornya atau presidennya dan ingin membangun ulang, itu tidak semudah proses di awal. Apalagi memang prosesnya terlalu lancar kayak gini kan. 10 hari, 12 hari udah selesai. Saya ingin mengatakan, saya hakul yakin ke depan tidak akan mudah. Akan ada tantangan-tantangan dan kita berdoa semoga rakyat Suriah diberikan yang terbaik dan tidak terlalu banyak yang menjadi korban. Karena sekali lagi peristiwa seperti ini ancamannya adalah kepada korban sipil. Nah kalau kita lihat daripada Arab Spring yang terjadi
tahun 2011, maka sebenarnya ada banyak model. Katakanlah model yang paling enak itu sekarang yang sudah dialami oleh Tunisia. Tunisia ini adalah rahim daripada Arab Spring pertama. Karena di Tunisia yang pertama kali tercetus gerakan lalu menjadi Arab Spring. Saya pernah diundang oleh Bapak Duta Besar kita di situ. Kita melihat bagaimana pembangunan demokrasi di Tunisia luar biasa menurut saya. Walaupun sekali lagi memang masih banyak tantangan ya, tapi sudah mulai ada pemilu, sudah mulai ada pembatasan masa jabatan, mulai hal-hal yang mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya di Arab ini mulai dilakukan. Tapi pertanyaannya, mampukah Suriah melakukan transisi kepemimpinan? Siapa yang kira-kira menurut Anda cukup menonjol untuk menjadi tokoh-tokoh selanjutnya? Ya, saya rasa ini akan diserahkan kepada laboratorium sejarah nanti gitu. Jadi ini akan terbentuk dengan sendirinya. Sekarang sudah mulai muncul beberapa nama yang istilahnya akan digadang-gadang untuk menjadi pemimpin ke depan. Sekali lagi, urusan negara begini kan tidak pernah menjadi urusan mudah karena ini tentang jutaan orang, tentang aspirasi masyarakat yang berbeda-beda. Pasti tidak akan mudah. Pasti butuh kompromi-kompromi, pasti butuh pertemuan-pertemuan. Dan yang paling penting adalah bahwa Syria hari ini tidak dalam keadaan chaos. 24 jam pertama pasca Assad ini beritanya masih cukup kondusif. Bahkan pendukung Assad sendiri merasa heran, dia merasa akan ditarget, ini ternyata enggak juga gitu. Enggak ada orang yang datang yang katakanlah mengambil hak-hak mereka atau melakukan mereka secara tidak wajar. Jadi itu mungkin yang pertama skenario, saya kembali ke tadi. Kalau yang terbaik ada mungkin skenario Tunisia yang sekarang cukup stabil. Nah, yang agak mengerikan katakanlah skenario Libya. Karena Libya semenjak Basharul Assad ini Gaddafi dibunuh, itu sampai sekarang tidak tercapai kesepakatan bersama. Di mana-mana terjadi perang saudara di antara perbedaan-perbedaan di Libya. Yang agak ngeri juga adalah pengalaman Mesir. Walaupun Mesir ini agak bagus dalam tanda kutip, dia agak tertata, bahkan sipil sempat berkuasa dalam bentuk Ikhwan Muslimin di situ. Sebelum akhirnya ternyata balik lagi ke militer gitu. Karena memang begini, dalam konteks negara-negara yang belum punya pengalaman demokrasi, memanage kekuasaan, yang paling jago tetap status quo. Tetap kekuatan-kekuatan lama, pendukung-pendukung partai Ba'ath yang sekarang mendukung Bashar al-Assad, pasti mereka yang punya pengalaman bagaimana memobilisir masyarakat, bagaimana memastikan ketentuan, bagaimana memanage aspirasi masyarakat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang baru butuh waktu, karena mereka belum punya pengalaman bagaimana mengorganisir diri, bagaimana memimpin, bagaimana bikin teratur dalam satu keadaan. Jadi kalaupun terpilih, mungkin sustainability-nya juga agak-agak menegangkan. Seperti di Mesir. Di Mesir, Ikhwan Muslimin menang pemilu mutlak, presiden dan parlemen dia menang. Tapi nggak begitu lama, karena lagi-lagi yang punya pengalaman dalam melaksanakan agenda-agenda politik, pekerjaan-pekerjaan politik adalah kelompok-kelompok militer. Dan kita semua terbelalak, ternyata setelah selesai semuanya diambil kembali oleh militer. Dan sekarang di Mesir kembali lagi kepada militer, tidak lagi kepada sipil. Bahkan ya pemilunya seperti apa, paling tidak seperti yang diinginkan oleh demokrasi sebagai sebuah konsep. Mas Hasibullah, yang saya juga cukup penasaran, masih ada tidak sebenarnya sel-sel ISIS yang kemudian bisa bangkit kembali di masa kekosongan seperti ini? Menurut saya sekarang kelompok-kelompok besar, termasuk negara-negara besar, memberikan perhatian di situ. Dan jangankan yang ditahan, bahkan Al-Golani sendiri itu adalah orang yang dinyatakan sebagai teroris. Amerika sendiri memberikan sayembara yang nangkap Golani berapa? 20 juta. Dia orang Al-Qaeda dan orang ISIS ya? Benar. Walaupun dalam konteks politik, kalau sampai Al-Golani memimpin seperti itu, dari awal ini, saya yakin memang sudah ada langkah yang meyakinkan para pihak. Saya tidak bisa mengatakan yang terjadi di Suriah adalah begitu saja. Ini sudah dibicarakan di tingkat-tingkat regional atau bahkan global, dan paling tidak ada pihak-pihak tertentu yang sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga lampu-lampu itu menyala. Bahkan yang saya ikutin dari tanggal 27 sebenarnya sudah Israel bahkan sudah tahu ini akan terjadi gejolak-gejolak begini, bahkan arahnya sudah lengsernya Assad gitu. Cuman memang secepat ini itu hampir tidak ada yang menduga. Karena yaitu 12 hari sudah tercapai apa yang diinginkan itu gitu. Nah, kalau ini akan terjadi, menurut saya sudah menjadi kayak semacam laporan-laporan intelijen dari berbagai macam pihak, dan para pihak ini karena mungkin dijamin kepentingannya tidak akan diganggu, dia tidak menghalangi. Nah, oleh karena itu sekarang menjadi ujian apakah yang dibicarakan kemarin itu katakanlah betul-betul akan dijalankan. Saya kok yakin kekuasaan itu tetap punya
kayak semacam tulah mungkin kalau kata orang Jawa ya. Iya, tulah. Dia punya kutukannya sendiri. Iya. Mungkin awalnya dia merasa manis tapi di akhir dia akan berjalan dengan sendirinya. Artinya dengan kata lain, pada masa kampanye, pada masa perundingan mungkin komitmen-komitmen, tapi ketika dia betul-betul sudah memimpin, itu hanya orang yang betul-betul ditolong oleh Tuhan untuk bisa menjalankan politik yang bersih, tidak untuk keluarganya, tidak untuk kelompoknya, tapi untuk sebanyak-banyaknya rakyat. Dan semoga kita harapkan yang terbentuk ke depan di Suriah ini adalah pemimpin yang begitu. Bukan yang mengorbankan sebanyak-banyaknya rakyatnya, tapi yang bekerja untuk sebaik-baiknya rakyatnya. Oke, terakhir mungkin untuk Indonesia, bagaimana Indonesia harus bereaksi terhadap perkembangan ini karena ada 1.162 WNI di Suriah? Menurut saya ada dua hal darurat atau segera yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Yang pertama, memastikan keselamatan daripada warga kita yang ada di sana, terutama sekali lagi karena ini memasuki era-era yang sangat rawan. Ya, ini kekuasaan belum definitif, ya, belum kuat dan semuanya serba tidak pasti. Ini harus betul-betul pemerintah kita lewat kedutaan kita di sana melakukan analisa yang cukup seperti apa keadaannya, dan kalau memang perlu dievakuasi, menurut saya harus kita evakuasi dulu. Meskipun keadaannya relatif kondusif ya saat ini. Justru karena sekarang tidak ada yang definitif itu yang justru lebih mengerikan ya. Orang masih belum bicara apa ini semua gitu. Jadi harus betul-betul kita kaji, dan Bapak Dubes kita di sana dan segenap pejabat kita di kawasan, menurut saya bisa diminta pertanggungjawaban pendapat untuk melihat seperti apa situasinya. Karena kita hanya melihat dari luar, tapi teman-teman yang ada di sana itu yang faktual. Dan yang kedua, secara diplomatik menurut saya selalu sampaikan berkali-kali, ini adalah kesempatan bagi kita di Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk lebih percaya diri, mengkampanyakan apa yang sudah menjadi pengalaman kita, yaitu pengalaman demokrasi. Jangan lupa kita ini memiliki kurang lebih latar belakang yang mirip dengan Timur Tengah, dengan Suriah, di mana sama-sama mayoritasnya berpenduduk, mayoritas Islam, tapi yang tidak dimiliki mereka adalah kita sampai sekarang bersyukur sudah mulai terbiasa dengan pengalaman demokrasi. Beda-beda pendapat, tapi kita tidak menyelesaikannya dengan cara-cara di luar hukum. Jadi apa yang harus dikampanyekan kepada mereka? Yang pertama adalah menurut saya kita bisa mendekatkan diri dengan para pihak yang sekarang menjadi aktor di dalam upaya untuk membangun Suriah pasca Assad ini. Dan yang kedua, syukur-syukur kalau bisa kita memberikan sebagai sebuah model bagi masyarakat Syria secara khusus dan mungkin Timur Tengah secara umum tentang manisnya demokrasi. Karena jangan lupa yang kita alami nggak dialami oleh mereka. Belum dialami oleh mereka. Jangankan memilih 98-nya dialami, tapi kemudian mereka tidak mengalami proses seperti kita tidak saat mengalami ini. seperti kita. Bagi mereka kekuasaan itu ya kalau nggak dirampas, ya harus berpindah-pindah saja ya. Nggak ada mimpi orang, ya katakanlah presiden kita Pak Jokowi gitu ya, dianggap dari rakyat dulu lo jadi presiden. Kayaknya kalau di Timur Tengah itu butuh entah berapa abad lagi untuk bisa mencapai seperti itu. Jadi, nah itu bagi saya kalau bahasa Islamnya tahadus bin ni'mah juga gitu. Berbagi tentang success story, tentang kesuksesan, keberhasilan kepada masyarakat yang kurang lebih memiliki latar belakang kebudayaan dan kebiasaan yang mirip. Dan oleh karena itu di situ peluang kita. Dan dubes-dubes kita, saya bilang tadi, katakanlah seperti dubes kita di Tunisia, saya kenal dekat dengan beliau, itu cukup menjadi contoh bagaimana menjalankan diplomasi Pancasila, diplomasi Indonesia yang beragam, diplomasi demokrasi yang sekali lagi di Timur Tengah paling tidak itu barangkali belum dimiliki oleh semua negara yang ada di sana. Oke, baik. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetap